Halo, perkenalkan nama saya Astiani Bella, program studi Prodi Farmasi semester 1 kelas B, Universitas Citra Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi alkalimetri. Yang pertama, pengertian dari titrasi alkalimetri yaitu suatu proses penentuan konsentrasi asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Reaksi yang terjadi pada prinsipnya adalah reaksi netralisasi, yaitu pembentukan garam dan H2O netral dengan pH sama dengan 7. Hasil dari reaksi H+ suatu asam dengan OH- dari suatu basa. Yang kedua yaitu tujuan titrasi alkalimetri. Yang pertama menentukan netralisasi natrium hidroksida atau NaOH. Yang kedua menentukan persen asam asetat atau CH3COOH. Yang ketiga, mengetahui cara membuat larutan standar NaOH atau natrium hidroksida. Yang keempat, mengetahui standarisasi larutan NaOH atau natrium hidroksida. Yang ketiga yaitu prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip kerja titrasi alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadi reaksi penetralan antara asam dengan basa dan sebaliknya, menghitung kadar asam dengan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna pada larutan atau titik akhir titrasi. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Yang pertama, membuat sebuah larutan standar atau NaOH. Yang kedua, membuat standarisasi larutan NaOH H2C2O4 dikali dengan H2O. Yang ketiga, membuat penetapan kadar CH3COOH. Yang kelima, penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Di sini saya menggunakan titrasi larutan asam asetat atau CH3COOH oleh natrium hidroksida atau NaOH. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses titrasi alkalimetri ini yaitu larutan CH3COOH, larutan NaOH, Erlenmeyer, indikator phenolphthalein, pipet volume, corong kaca, pipet, beker gelas, dan seperangkat alat titrasi yang terdiri dari statif, rem, dan buret. Proses titrasi atau prosedur kerja. Yang pertama, siapkan larutan CH3COOH, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 10 ml menggunakan liter volume. Kemudian, tambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 3 tetes ke dalam CH3COOH dengan menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, tuangkan larutan NaOH ke dalam beker gelas, kemudian tuangkan ke dalam buret dengan menggunakan corong kaca sampai batas ukur. Selanjutnya, larutan CH3COOH pada Erlenmeyer diletakkan di bagian bawah buret. Setelah itu, larutkan titrasi larutan CH3COOH oleh NaOH hingga larutan mengalami perubahan warna menjadi merah muda yang seulas. Selanjutnya, catat volume NaOH setelah dititrasi. Pada proses akhir akan diperoleh perbedaan warna antara larutan sebelum dititrasi dengan warna larutan sesudah dititrasi, yaitu larutan yang tidak berwarna menjadi larutan berwarna merah muda. Oke, sekian dari saya materi tentang titrasi alkalimetri. Semoga bermanfaat.